Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menyambung video saya yang sebelumnya ya, yaitu yang mereview tentang bor cordless ya, merek Dolis dengan tipe BD616 yang kemarin sudah saya upload itu ya teman-teman ya. Di video ini saya akan melakukan pengetesan ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu konsumsi daya waktu pengecasan baterai maksudnya ya teman-teman. Kemudian uji RPM dan yang terakhir uji performance ya teman-teman ya. Ini sudah menemani saya kurang lebih sekitar 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi pengujian ini dalam rangka untuk pengetesan apakah performanya ya masih tetap ya atau sudah menurun drastis ya teman-teman ya. Baik, bagi teman-teman yang masih belum tahu ya untuk produk dari bor Dolis ini ya teman-teman ya. Jadi dalam satu paket pembelian kita mendapatkan ya seperti produk generik yang lain ya. Mendapatkan ini yang pertama kopernya ya teman-teman. Kualitas bahan ya, ini saya bilang sangat kokoh teman-teman ya. Untuk motifnya sendiri ya, ini juga terbilang sangat artistik teman-teman. Ini ada motif seperti ini, kemudian di sini merek ya Dolis, ini emboss teman-teman. Oke, langsung kita lihat ya isi dari kemasannya apa aja teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita mendapatkan dua baterai dengan kapasitas 16 volt seperti ini. Kemudian kita mendapatkan charger ya yang masih belum docking ya ini teman-teman. Sini tertulis outputnya 16,8 volt ya, 800 miliampere. Oke. Kemudian dulu saya dapat bonus ini teman-teman, obeng bolak-balik ya, min dan plus ya. Kemudian ini sendiri unitnya ya, seperti di review saya yang tentang bor ini ya teman-teman ya. Ini pemakaiannya memang benar-benar sangat memuaskan saya. Jadi sangat membantu baik hobi maupun pekerjaan-pekerjaan kecil yang lain ya untuk saya sendiri. Oke, kita ke spesifikasi aja teman-teman ya. Ini di sini disebutkan BD616 16 volt ya. Terus teknologinya, oh ya ini teknologinya masih brushed ya teman-teman ya. Jadi belum brushless. Artinya di dalamnya ini mesin utama yaitu dinamo ya, dinamo brushed. Masih menggunakan carbon brush ya untuk yang tipe ini teman-teman. Kemudian ini disebutkan 35 Nm ya untuk torsinya ya. Untuk RPM dia untuk speed rendah atau speed 1 dia 0 sampai 400 ya RPM. Kemudian yang speed 2-nya atau speed tinggi dia 1500 ya RPM. Nanti kita uji ya RPM-nya apakah masih sesuai seperti yang baru ya dulu. Oke, berikutnya untuk fitur-fitur ya teman-teman. Untuk fiturnya seperti produk yang lain ya, dia untuk caknya dia pengencangan dua tangan masih ya teman-teman, seperti ini. Jadi yang bagian belakang harus kita tahan, baru kita putar bagian ini ya. Sebenarnya kita juga bisa dengan menahan ini, kemudian kita nyalakan mesinnya ya, bornya, terus dia akan mengencangkan atau melepaskan sendiri ya teman-teman ya. Oke, berikutnya untuk fiturnya yaitu bolak-baliknya ya, arah putaran maksudnya. Ini bolak-balik, ini untuk putaran berlawanan ya dengan arah jarum jam, sedangkan yang baliknya sebelah kanan sini ini searah jarum jam, atau yang sebelah sini untuk pengeboran ya, proses pengeboran atau penyekrupan, sedangkan yang ini untuk melepas skrup ya.
seperti itu. Kemudian ini saklarnya ya, ini sangat smooth sekali teman-teman. 3 tahun saya gunakan ya, masih berfungsi dengan baik teman-teman. Oke, itu saja mungkin ya fiturnya. Oh ya, ini untuk speednya yang saya bilang tadi, ini speed 1 RPM rendah ya, ini speed 2 RPM tinggi ya. Kemudian ini kopling teman-teman. Jadi untuk bor Dolis yang tipe ini dia hanya disediakan dua model kalau saya bilang ya, dua model pengeboran. Yang pertama yaitu pengeboran itu sendiri ya, ini tandanya, ini untuk mengebor melubangi ya. Kemudian yang ini yang kopling-koplingnya ini mulai 1 sampai ya ini 15 teman-teman ya, ini sudah pudar ya warnanya, ini 15. Ini waktu kita melakukan penyekrupan ya, kita pakai kopling ini, tergantung tingkat torsi yang kita butuhkan ya untuk penyekrupan itu teman-teman. Oke, seperti itu. Oh iya, tadi terlewat ya untuk kualitas bahannya ya. Ini kualitas bahannya ya saya bilang top ya. Di ini ada karetnya ya, di grip karet di bagian pegangan. Warnanya memang hitam semua teman-teman. Tapi ini ada yang plastiknya ya bagian ini, kemudian yang pegangan sebelah sini ini karet. Terus ini gripnya juga dari karet, dikasih motif ya, nambah cantik teman-teman ya. Kemudian di sebelah sini ini juga karet ini teman-teman. Jadi jaga-jaga ya waktu di luar perkiraan ya, di luar perkiraan tidak sengaja gitu jatuhnya posisi gini, ini jadi bisa meminimalisir ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya untuk masalah fitur ya. Berikutnya, oh ya, ini kita dapat cantolan ya di sininya ya. Ini langsung terpasang waktu pembelian itu ya, seperti ini teman-teman. Ini bermanfaat waktu kita misalkan pekerjaannya di atas gitu ya, kayak masang plafon, ini bisa dicantolkan gitu ya. Oke, seperti itu aja. Langsung coba kita nyalakan ya teman-teman. Nah, ini satu kurangan, ini mulai baru ini saya rasakan kurang apa ya, masih ada goyangnya ini teman-teman. Baterai yang satunya juga gitu, tapi nggak ada masalah sebenarnya ya. Ini kita coba nyalakan. Speed 1 teman-teman, speed 2 nya ya. Untuk produk yang ini belum ada fitur impact ya, impact drillnya belum ada, jadi tidak ya sebenarnya bisa kita gunakan untuk bor tembok ya. Terus terang ini beberapa kali juga saya pakai untuk bor tembok, tapi ya sangat tidak disarankan teman-teman ya. Dulu saya gunakan untuk bor tembok itu pun ya tembok-tembok yang saya bilang tidak keras amat ya teman-teman, tapi memang nggak disarankan. Itu akan apa ya bisa merusak lah ya, soalnya konstruksinya nggak diperuntukkan untuk itu gitu. Oke, berikutnya kita langsung ke uji konsumsi daya aja ya teman-teman ya. Berapa daya yang dibutuhkan waktu pengisian baterainya ini ya teman-teman. Ya, sebelum kita uji konsumsi dayanya ya, sebaiknya kita cek dulu ya berapa kapasitas terakhirnya teman-teman ya. Ini ada tanda positif ya bagian sini, ini ada tanda negatif. Ya, dia menunjukkan 16 ya, tapi ada kedip-kedip ke 15 ya. Artinya untuk baterai yang ini masih belum full ya, tapi tidak terlalu
banyak juga ya berkurangnya. Artinya ini 15, sekian lah intinya gitu teman. Oke, untuk baterai yang satunya kita tes juga. Nah, ini malah lebih berkurang ya. Oke, kita cas dua-duanya aja teman-teman ya. Kemudian setelah kita tahu baru kita akan uji RPM gitu ya, biar lebih maksimal hasil pengujiannya teman-teman. Sebelum kita tancapkan ya teman-teman ya, ini indikator chargernya masih hijau ya, artinya masih belum ada aliran ya, aliran listrik ke beban teman-teman. Dan charger ini untuk konsumsi dayanya sebelum ada beban dia di 0,4 watt ya teman-teman. Sebelum ada beban. Sekarang kita tancapkan ke baterainya teman-teman. Ya. Nah, itu terlihat indikator sudah merah teman-teman ya. Ini artinya terjadi aliran listrik ya ke sini. Terjadi pengecasan teman-teman. Di sini terlihat 4 ya, 4,1 watt. Itu artinya karena tadi waktu kita cas hampir penuh ya. Jadi dia daya yang dibutuhkan untuk pengecasan ini dia akan menurun teman-teman. Misalkan ini kondisi kosong, di sini pasti terlihat 16 volt ya, 16 lebih bahkan ya. Oke, sambil kita tunggu ya sampai full, baru kita akan lanjut ke pengujian RPM teman-teman ya. Ya, untuk baterai yang pertama sudah full tadi ya teman-teman ya, kisaran 13 menit ya teman-teman. Dan yang nampak di layar ini yang baterai yang kedua ya. Ya seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi di sini terbaca 16,3 ya. Jadi baterai ini bisa dikatakan masih cukup jauh dari penuh ya teman-teman ya. Artinya daya yang dibutuhkan ya untuk pengecasan ini masih terbilang penuh ya teman-teman ya. Seperti di sini nampak 16 ya, 16 volt ya. Ini tadi mulai awal sudah makan waktu sekitar 19-20 menitan ya teman-teman ya, tapi masih belum full. Oke, sambil kita tunggu kita gunakan baterai yang sudah full ya untuk pengujian RPM teman-teman. Kita mulai dari speed 1 dulu ya teman-teman ya. Speed 1 kita uji berapa. Ya, hampir 400 ya teman-teman ya. Kita uji sekali lagi, langsung kita tekan maksimal ya di saklarnya ya. Ya, menyentuh 400 ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita lihat di spesifikasinya untuk speed satunya. Ya, sama ya teman-teman. 0 sampai 400 ya. Artinya meskipun 3 tahun ya, ini masih terbilang terjaga teman-teman ya kinerjanya ya. Oke, berikutnya kita ke speed 2 ya teman. Oke, kita tes mulai dari
speed terendah dulu ya. Ya, menyentuh di 1400 ya. Ya, hampir 1500 teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi langsung ke maksimal speed ya. Ya, sama ya teman-teman ya. Ya, bisa diartikan ini masih sesuai dengan spesifikasi awal ya. Spesifikasi yang tertera di stiker ya. Stiker unitnya teman-teman. Jadi tadi di speed 1 ya, dia sesuai ya 400 rpm, kemudian speed 2 1400 sekian, ya bisa diartikan sesuai lah dengan spesifikasi ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman ya, jadi artinya ketika satu power tool ya, bor maksudnya itu ketika kita berada di speed 1 gitu ya, dia rpm rendah tapi dia punya torsi yang lebih besar gitu. Itu ya teman-teman ya. Sedangkan ketika kita menggunakan speed 2 itu artinya torsinya itu lebih rendah, rpm-nya lebih tinggi tapi torsinya atau kekuatannya itu lebih rendah teman-teman. Makanya ketika kita melakukan pengeboran di media ya, media yang keras itu sangat disarankan kita menggunakan speed 1 teman-teman. Artinya yang torsinya besar gitu, putarannya lebih rendah, kecil gitu ya, tapi torsinya dia kekuatannya lebih besar. Misalkan untuk pengeboran besi gitu ya, besi, kemudian pengeboran kayu yang keras, kamper gitu ya. Tapi ketika media yang kita hadapi itu bahannya agak empuk gitu ya teman-teman ya, nggak terlalu keras gitu ya, kita menggunakan torsi yang kecil atau rpm yang tinggi, misalkan kayak kayu jati Belanda gitu. Kemudian kita pengeboran ke tembok ya, itu bisa menggunakan torsi yang kecil gitu. Yaitu ya secara teori teman-teman ya, prakteknya ya tergantung di lapangan lah ya. Tapi ya sebisanya itu digunakan untuk menjaga biar power tool kita kinerjanya tetap terjaga teman-teman ya. Oke, rpm sudah, pengujian konsumsi daya juga sudah. Kita langsung ke pengujian performance ya teman-teman ya. Gimana kinerjanya, masih mantap atau gimana ya teman-teman ya. Oke, kita langsung.
Ya, sudah kita saksikan bersama ya teman-teman ya untuk pengujian performance tadi ya. Ya seperti teman-teman lihat masih wow ya untuk performanya teman-teman ya. Jadi meskipun 3 tahun ya, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan gitu teman-teman, tapi produk satu ini masih, ya saya bilang masih oke punya ya teman-teman ya. Tadi waktu pengeboran besi, kemudian pengeboran kayu ya yang lumayan keras juga bisa diatasi dengan lumayan ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita pekerjaannya hanya di kanopi atau galvalum ya, bor ini sangat-sangat akan bisa ya teman-teman ya, pasti itu. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk pengujian bordolis ini ya teman-teman ya. Mungkin bisa jadi referensi gitu, misalkan teman-teman akan memilih atau berencana untuk membeli bor cordless ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif atau referensi ya setelah melihat ulasan atau termasuk pengujian ini ya. Setelah melihat review saya di video yang satunya tentang bor ini, kemudian untuk yang sekarang ini kita uji performance-nya juga ya, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga ya teman-teman ya. Ya artinya gini juga teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga sesuaikan dengan budget kita ya. Apa yang kita akan kerjakan ya dengan power tool yang akan kita beli gitu. Misalkan kita 90% kerjanya di kanopi itu ya, ya beli aja yang bor yang seperti ini teman-teman ya. Tidak perlu kita fitur hammer atau impact gitu ya. Ya otomatis untuk masalah harga di marketplace sana ya, untuk yang fiturnya lebih lengkap ya harganya otomatis menyesuaikan lebih mahal ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya untuk video yang kali ini. Semoga bermanfaat dan sedikit banyak bisa jadi inspirasi ya teman-teman ya. Salam CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.